Ente bayangin, lagi mau dilempar, keluar semua pala-pala ikan. Akhirnya Malik bin Dinar tuh nggak tenggelam, berjalan tuh di atas air karena kan ada pala-pala ikan tuh. Tiba-tiba dari kecapinya, maksud dari alat musik itu keluar suara, "Malik, mengapa engkau belum tobat juga?" Di tempat itu dikeluarkan tuh kaki domba yang tadi dibeli, dicium datul kaki domba dan di ngomong kepada dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel di mana. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ana Derobita yang Jundu Channel pada program kisah-kisah atau kisah lain tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan kisah Malik bin Dinar. Sebelumnya saya juga pernah menceritakan kisah Malik bin Dinar, tapi ini Ana akan memperdalam kisah Malik bin Dinar ini. Sebelum lanjut pada kisah Malik bin Dinar ini atau biografi ini, bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Malik bin Dinar al-Sami, putra seorang budak berbangsa Persia dari Sijistan atau Kabul, dan menjadi murid Hasan al-Basri. Jadi beliau ini adalah murid Hasan al-Basri. Kita udah pernah cerita tentang biografi Hasan al-Basri ini. Dan beliau ini tercatat sebagai ahli hadis sahih dan merawikan hadis dari tokoh-tokoh kepercayaan di masa lampau seperti Anas bin Malik dan Ibnu Sirin ya. Malik bin Dinar ini adalah seorang ahli kaligrafi Al-Quran yang terkenal. Jadi kalau kita mau tahu siapa tokoh kaligrafi itu, ya Malik bin Dinar ya. Beliau ini meninggal sekitar tahun 130 Hijriah atau lebih tepatnya 748 Masehi. Nah, asal usul nama Malik bin Dinar ini ada kisahnya sahabat Jundu, ada kisah uniknya ya. Ini berhubungan dengan kisah pertobatannya juga. Jadi ketika Malik dilahirkan, ayahnya adalah seorang budak, tetapi Malik adalah seorang yang merdeka. Jadi Malik ini tidak menjadi budak, dia seorang merdeka. Nah, orang-orang mengisahkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Dinar ini menumpang sebuah perahu. Lagi naik perahu nih, setelah berada di tengah lautan, awak perahu tuh kan biasa kan minta bayar gitu, ayo bayar kayak kita naik angkot. Ya pasti ada keneknya kan, minta ayo mana bayar. Nah kemudian pada pas Malik bin Dinar ini ngomong, aku tak punya uang. Nah awaknya marah dong, enak banget tuh naik perahu tapi nggak mau bayar. Akhirnya dipukulin sampai pingsan. Sampai deh Malik bin Dinar ini udah siuman, udah seger gitu, udah gak pingsan lagi. Ditanya lagi, mana bayar ongkos gak? Jawabannya enak banget tuh Malik bin Dinar, aku nggak punya duit, aku nggak punya uang. Kata yang koneknya nih, langsung dihajar lagi, yang kedua kalinya dipukul lagi sampai pingsan lagi. Nah setelah siuman lagi, akhirnya ditanya lagi nih, mana bayar ongkosnya, bayar ongkos perjalananmu. Akhirnya dijawab lagi sama Malik dengan enteng, aku nggak punya duit, aku nggak punya uang. Akhirnya awal-awalnya bilang, ya kalau kayak gini lempar aja ke laut dah. Akhirnya dilempar nih Malik bin Dinar ke laut. Nah saat itu semua ikan di laut tuh keluar kepalanya, ya nongak kepalanya tuh sambil bawa koinan beberapa dinar. Ada yang 2 dinar, ada yang 1 dinar. Nah tuh banyak tuh ikan-ikan keluar dari dasar dari laut ke permukaan. Bayangin tuh, ente bayangin lagi mau dilempar, keluar semua pala-pala ikan. Akhirnya Malik bin Dinar tuh nggak tenggelam. Bayangin tuh, nggak ketenggelam. Saking entengnya deh, Malik julurin tangan, ambil dari salah satu seekor ikan, diambil tuh 2 dinar, dikasih tuh kepada awak-awak perahunya. Melihat kejadian ini, pelaut tersebut tuh segera berlutut, takzim langsung sama Malik bin Dinar. Langsung viral bahasa itu, viral tuh langsung Malik bin Dinar dengan berjalan di atas air. Berjalan tuh di atas air karena kan ada pala-pala ikan tuh. Malik kemudian meninggalkan perahu tersebut. Inilah penyebab mengapa dinamakan Malik bin Dinar. Tuh, baru tahu kan kisah ini sini. Sahabat Jundu, tentang pertobatan Malik bin Dinar ini, kisahnya adalah ia adalah seorang lelaki yang sangat tampan. Jadi Malik bin Dinar ini bukan seorang laki-laki biasa, dia orangnya tampan. Kemudian suka bersenang-senang dan mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Ya walaupun dia anak budak, karena dia merdeka, dia berlimpah. Malik bin Dinar ini tinggal di Damaskus, di mana golongan Muawiyah telah membangun sebuah masjid yang besar dan mewah.
tahu kan kalau Muawiyah tuh kalau udah buat bangunan itu luar biasa, Masya Allah. Nah, Malik bin Dinar ini ingin sekali tuh diangkat menjadi pengurus masjid. Ya namanya anak-anak kan masih remaja, pengen banget nih. Maka tuh pergi tuh Malik bin Dinar ke masjid itu. Nah, di pojok ruangan masjid itu dibentangkan tuh sejadahnya, dan disitulah tuh ia selama setahun terus menerus dia melakukan ibadah. Tapi ibadahnya ini berharap ya agar ada orang yang ngelihatnya nih. Ada orang ngelihatnya dia rajin sholat, rajin ibadah, ya akhirnya dia bisa diangkat menjadi pengurus masjid. Tapi pada saat itu Malik bin Dinar tersadar dalam hatinya betapa munafiknya diri ini nih. Dia tahu akhirnya setahun telah berlalu. Apabila hari itu telah larut nih, kalau udah malam, Malik tuh keluar dari masjid dan pergi bersenang-senang. Ya, nah pada suatu malam tuh ketika ia sedang menikmati musik, ya, lagi nonton musik dikala semua tuh teman-temannya pada tidur, tiba-tiba dari kecapinya, maksudnya dari alat musik itu keluar suara, "Malik, mengapa engkau belum tobat juga?" Ada suara tuh kayak gitu. Kaget nih Malik mendengar perkataan itu, ya. Itu menggetarkan hati Malik bin Dinar. Luar biasa. Akhirnya Malik segera tuh lempar alat musik, dilempar. Akhirnya dia lari ke masjid. Dia lari ke masjid selama setahun penuh. Dia bilang nih, dia berdoa, selama setahun penuh aku berpura-pura menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong sendiri tuh, bukankah lebih baik kalau aku menyembah Allah dengan sepenuh hati? Aku malu ya Rob. Dia nangis. Aku malu ya Rob. Ya selama ini aku cuma pura-pura. Apa yang harus kulakukan? Seandainya orang-orang hendak menjadikanku sebagai pengurus masjid, aku nggak akan mau. Aku nggak akan mau. Dia bertekad kuat, ya, dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu, ya, untuk pertama kalinya ia sholat dengan penuh keikhlasan. Dahsyat, luar biasa. Itu gara-gara alat musiknya itu keluar suara. Dia keluar masuk masjid dan dia sholat pertama kali, dia sholat khusyuk. Jadi selama setahun itu tuh dia sholat tuh cuman pura-pura biar dilihat, biar dia akan menjadi pengurus. Nah keesokan harinya seperti biasa tuh orang-orang pada kumpul di masjid, ya kan, depan. Orang-orang tuh pada ngomong, lihat tuh dinding masjid pada retak. Mereka pada ngomong tuh, kita harus mengangkat nih seorang pengawas, seorang keamanan untuk memperbaiki masjid ini. Jadi biar ada yang ngawasin, biar ada yang ngontrol. Maka mereka sepakat tuh, ya, orang-orang masjid itu sepakat kalau yang diangkat pengawas masjid itu adalah Malik. Segera tuh dicari tuh Malik tuh, dicari kesana kemari, tapi dilihat tuh Malik bin Dinar lagi sholatnya khusyuk banget. Akhirnya ditungguin namanya pengurus masjid, ditunggu sama orang-orang masjid itu. Akhirnya ketemu udah selesai sholat, Malik akhirnya datang. Kami datang untuk memintamu agar bersedia menerima pengangkatan ini. Engkau kami angkat menjadi pengawas masjid. Ya Allah, kaget nih Malik bin Dinar, ya kan, kaget. Dulu gue hampir setahun lamanya gue nungguin kok nggak diangkat-angkat jadi pengurus. Tapi ketika aku udah berubah, ketika aku udah menyerahkan jiwaku kepada Allah Subhanahu wa taala, kok pada datang. Begitu biasanya ya. Suka begitu tuh kita. Ya, ketika kita lagi bener, kita lagi tobat, ada aja tuh ujiannya yang kita pengenin tuh datang dengan mudahnya. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Malik bin Dinar ini dalam hati bergumul, kini setelah diberikan jiwaku kepadamu ya Rob, dan bertekad bahwa aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku, engkau menyuruh 20 orang menghadapku untuk mengalungkan tugas ini ke leherku. Demi Allah, demi kebesaranmu, kata Malik bin Dinar, aku tidak menginginkan pengangkatan atas diriku. Akhirnya Malik bin Dinar lari ninggalin masjid. Kemudian menyibukkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia khusyuk, dia fokus dan lain-lain, dan menjalani hidup penuh keprihatinan. Bukan hidup dengan kemewahan, enggak, hidup dengan keprihatinan, tapi penuh disiplin luar biasa, Masya Allah. Bahkan kita bisa belajar nih kedisiplinan itu dari kisah Malik bin Dinar. Ia menjadi seorang yang terhormat dan saleh, dan dia juga menjadi orang yang sangat zuhud. Nah, ketika seorang hartawan kota Basrah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang putri yang cantik, si putri itu mendatangi Sabit al-Bunani untuk memohon pertolongan. Dia minta tolong, ya, putri cantik dia minta tolong agar apa? Dia ingin menjadi istri Malik bin Dinar.
Alasan ini si perempuan ini agar si Malik bin Dinar ini bisa menolong di dalam mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing dah bahasanya. Nah, keinginan dari gadis ini sampaikan nih Sabit kepada Malik. Akhirnya kata Malik bin Dinar ini, aku telah menjatuhkan talak kepada dunia. Kata Malik nih dengan tegas, wanita itu adalah milik dunia. Maka telah ku talak juga. Maka aku tidak bisa menikahinya juga. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Luar biasa dah Masya Allah Malik bin Dinar nih. Sahabat Juda, ada kisah Malik bin Dinar ini dengan tetangga yang ugal-ugalan atau tetangga yang luar biasa dah. Nah, jadi ada seorang pemuda tetangga Malik nih, perilakunya nih sangat berandal, sangat luar biasa dah. Tingkahnya nih, adab udah kurang ajar dan mengganggu ketentraman lingkungan. Nah, Malik ini sering terganggu oleh perilaku si pemuda berandal ini. Tapi dengan sabar, ia menunggu agar ada orang lain yang tampil untuk menegur. Jadi, Malik bin Dinar nggak mau negur juga pemuda tersebut. Biar yang lain aja dia negur. Namun orang-orang nih menghadap Malik bin Dinar dengan keluhan-keluhan mereka terhadap si pemuda ini. Jadi, Malik bin Dinar tahu kalau pemuda ini nih luar biasa nih berandalnya. Maka ketika orang-orang pada mengadu kepada Malik bin Dinar, maka pergi nih Malik bin Dinar datang ke pemuda tersebut dan meminta agar ia berubah dari tingkah lakunya, dinasihatin. Tapi ketika dinasihatin oleh Malik bin Dinar ini dengan bandel dan entengnya nih, si pemuda jawab nih, aku adalah kesayangan sultan dan gak ada seorang pun yang bisa melarangku atau mencegahku untuk berbuat sekehendakku. Ngapain, gak ada yang bisa dah nasihatin gue, gak ada yang bisa dah, katanya gitu tuh, karena dia kesayangan sultan. Akhirnya kata Malik bin Dinar, aku akan mengadu kepada sultan. Silahkan, sultan gak akan nyalain diriku, kata si pemuda ini. Apapun yang aku lakukan, sultan akan menyukainya. Wih, luar biasa. Baik dah, kata Malik bin Dinar nih, jika sultan tidak bisa berbuat apa-apa, aku akan mengadu kepada yang maha pengasih. Sambil menunjuk ke atas, maksudnya aku akan mengadu nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kata si pemuda nih bilang, siapa? Allah. Ya Allah, Allah itu terlalu baik, Allah itu terlalu maha pengasih untuk menghukum diriku, gak bakal bisa. Nah, Malik bin Dinar ini kan orang cerdas juga, benar juga. Jawaban ini membuat Malik bin Dinar ini bungkam, gak bisa berkata apa-apa. Si pemuda ini ditinggalkan, udah tinggalin aja. Beberapa hari kemudian ya, ini tingkah si pemuda ini nih makin melunjak, makin benar-benar nih nggak terkontrol, makin kelewat batas. Sekali lagi nih warga-warga atau orang-orang sekitar itu memohon kepada Malik bin Dinar untuk menegur lagi. Akhirnya diikutin lagi, diturutin lagi, Malik bin Dinar menegur lagi pemuda ini. Tapi di tengah perjalanan nih, Malik bin Dinar nih dengar seruan, dengar ada yang ngomong nih, ditunjukkan kepadanya. Apa? Ada yang mengatakan kepada Malik bin Dinar, seruan itu adalah, jangan engkau sentuh sahabatku. Kaget. Artinya apa? Pemuda ini bukan orang sembarangan. Masih dalam keadaan terkejut nih Malik bin Dinar ini gemeter. Malik menjumpai si pemuda itu. Bahasa gini sahabat Jindu, ini orang yang kelewat batas ini bukan orang sembarangan juga. Sampai ada seruan kepada Malik bin Dinar ini adalah, jangan kau ganggu sahabatku. Nah, melihat kedatangan Malik bin Dinar ini, si pemuda ini ngebentak lagi. Mau ngapain lagi sih? Mau ngapain lagi? Ya, engkau ampe 2 kali mau negur aku, ngapain? Udah cukup. Akhirnya Malik menjawab, kali ini aku datang bukan untuk menegurmu atau mencela tingkah lakumu, tapi aku datang semata-mata untuk menyampaikan kepadamu bahwa aku telah mendengar seruan yang mengatakan bahwasanya engkau begini dan begitu. Nah, si pemuda ini kaget. Wah, kalau gitu maka rumahku akan aku jadikan sebagai tempat untuk beribadah. Udah nih, buat masjid kayak buat majelis ini terserah, aku nggak peduli. Semua harta kekayaanku ambil, aku tinggalkan. Akhirnya si pemuda ini setelah berkata demikian itu, ia pergi dan meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Dan memulai pengembaraannya di atas dunia. Ya tuh sahabat Jindu, luar biasa ya. Akhirnya ketahuan dan Malik bin Dinar ini pemuda ini bukan orang sembarangan. Beberapa lama kemudian di kota Mekah, si Malik ini berjumpa dengan pemuda tersebut dalam keadaan terlunta-lunta menjelang akhir hayatnya tuh. Wah, ia mengatakan nih, ia adalah sahabatku. Si pemuda itu ngomong tuh terengah-engah, aku akan menemui sahabatku. Dahsyat, kalau orang magam udah nyampe kualiannya tuh kayak gitu tuh. Ya, aku akan menemui sahabatku dan aku akan berjumpa dengan sahabatku.
Dia ngomong tuh ya di detik-detik akhir hidupnya dia berkata demikian. Ia lalu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Sahabat Jundo, sama juga nih, kita juga nggak boleh ngejudge orang itu bandel banget luar biasa, masya Allah. Bisa jadi dia ada seorang wali juga ya, bisa jadi dia orang yang bukan orang sembarangan. Kita cukup negur dengan kewajiban kita, negur dengan yang kita cukup bisa. Tapi yang bisa mengubah dia, yang bisa memberikan hidayah itu cukup hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa berdoa itu orang untuk bisa dapat hidayah dan lain-lain. Tapi kalau dengar kisah dari yang tadi nih, dahsyat luar biasa, masya Allah. Orang-orang udah pada pegel nih sama pemuda ini. Ternyata Malik bin Dinar mendapatkan pengetahuan itu adalah ini pemuda ini bukan orang sembarangan, ternyata dia adalah seorang waliullah. Luar biasa, masya Allah, sahabat Jundo. Ada lagi kisah tentang Malik bin Dinar ini dengan pantangan hidupnya. Ada yang tahu gak? Ini juga seru juga nih, sahabat Jundo, yang disebut dengan kedisiplinan Malik bin Dinar ini. Jadi setelah bertahun-tahun itu mulut Malik bin Dinar itu dilewati makanan yang manis-manis. Ya setiap malam tuh ia pergi ke tukang roti, membeli 2 potong roti itu untuk buka puasa. Nah kadang-kadang roti itu dibelinya tuh masih anget ya. Dan ini tuh ngibur tuh, yang dibikin dia seneng tuh kayak gitu. Dan dianggapnya sebagai perangsang selera. Ada tuh kalau makan, kalau kita kan orang daerah kita nih, kalau makan kalau nggak pakai sambal tuh nggak enak. Nah di sana mungkin roti itu pakai madu. Nah pada suatu hari tuh Malik bin Dinar tuh jatuh sakit tuh ya, dan ia sangat pengen banget tuh makan daging. Ya kadang kalau orang sakit tuh emang nggak nafsu makan, tapi ada makanan-makanan tertentu yang dipengen. Nah Malik bin Dinar tuh pengen makan daging. Nah 10 hari lamanya tuh keinginan itu dapat dikekang tuh, nggak mau makan daging. Nah ketika ia tidak bisa bertahan lagi lebih lama lagi nih, maka pergilah dia ke toko makanan untuk membeli 2-3 potong kaki domba dan menyembunyikan kaki domba itu tuh di lengan baju. Kan lengan baju zaman dulu tuh gede-gede. Dia habis beli kaki domba dimasukin ke lengan baju. Kemudian pemilik toko ini nyuruh pelayannya tuh buntutin Malik bin Dinar tuh coba selidikin, karena langka banget nih Malik bin Dinar itu makan daging. Karena orang-orang tuh sekitar tahu nih zuhudnya Malik bin Dinar. Dia pengen tahu nih mau diapain sih tuh kaki domba tuh. Akhirnya pelayannya tuh diikutin diikutin. Tak berselang lama kemudian si pelayan tuh baik lagi, udah diikutin nih. Nah si pemilik toko ini penasaran nih sama cerita si pelayan ini kan. Nah kembalinya si pelayan ini yang disuruh ternyata balik itu keluar air mata, berlinang air mata. Nah kaget dong nih, kenapa ya? Kok abis ngikutin Malik bin Dinar balik kok malah nangis? Akhirnya dicerita nih pelayan nih, bos dari sini nih ia pergi ke sebuah tempat yang sepi. Di tempat itu dikeluarkan tuh kaki domba yang tadi dibeli, dicium tuh kaki domba, dan dia ngomong kepada dirinya sendiri. Dia ngomong begini, wahai bos, lebih daripada ini bukan hakmu. Ya cuma dicium-ciumin doang, nggak dimakan, nggak dimasak, cuma dicium-ciumin doang, diendus-endus. Kemudian diberikan roti dan kaki itu kepada orang-orang yang tidak mampu, pengemis. Luar biasa, masya Allah. Jadi wahai bos, si Malik bin Dinar nih nggak makan kaki domba, tapi cuman ngilangin pengennya doang, diendus doang. Ya Rob, dia berkata lagi, wahai bos, dia berkata kepada dirinya sendiri. Nah ini pelayan lagi cerita nih kepada bosnya, wahai jasad yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini aku lakukan agar pada hari kebangkitan nanti engkau tidak dibakar di api neraka. Sabar, sabar beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nih Malik bin Dinar ngomong sendiri, dahsyat luar biasa, masya Allah. Nah pada suatu ketika nih Malik bin Dinar ini berkata nih, aku tidak mengerti apakah maksudnya ucapan jika seorang tidak makan daging selama 40 hari maka kecerdasan akalnya akan berkurang. Nah kata Malik bin Dinar, aku sendiri tidak pernah makan daging selama 20 tahun. Dahsyat luar biasa, masya Allah. Malik bin Dinar 20 tahun gak pernah makan daging, tetapi kian lama kecerdasanku makin bertambah. Ilmu lagi nih. Jadi kalau mau cerdas gitu ya, mau cepet nangkep pelajaran, mungkin bisa dicoba nih
ya amalannya Malik bin Dinar, gak makan daging. Sahabat Jundu, selama 40 tahun Malik bin Dinar ini tinggal di kota Basrah, dan selama itu pula ia tidak pernah makan buah kurma yang seger. Jadi pernah makan kurma tapi nggak seger. Ya udah lama dan lain-lain gitu. Apabila musim kurma tiba nih, ya, beliau nih Malik bin Dinar tuh suka ngomong, wahai penduduk kota Basrah, saksikanlah betapa perutku nih tidak menjadi kempes karena nggak makan buah kurma, dan betapa perut kalian tuh tidak kembung. Maksudnya gimana nggak kembung perut lu pada semua kalau setiap hari makanannya buah kurma. Yaitu dia kayak ngomong kepada orang-orang tuh, ya wajar dong kalau perut gue nih kurus kempes ya karena nggak pernah makan buah kurma. Namun setelah 40 tahun lamanya tuh batinnya tuh diserang kegelisahan. Batinnya gelisah karena apa ya? Udah dicegah berkali-kali nih usahanya, namun keinginan untuk makan buah kurma tuh, ya buah kurma yang seger itu nggak bisa dikekang lagi. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian jadi tuh. Wah, kalau bahasa gitu ngidam banget nih dia, pengen banget nih makan buah kurma yang seger-seger nih. Kalau kita mau makan rujak, kita mau apa tuh, makan asinan lah tuh yang seger-seger, itu ngidam banget tuh. Rasanya kayak gitu. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut tuh kian jadi walaupun nggak pernah dikabulkan sama Malik bin Dinar. Nggak dikabulin. Nih kedisiplinan dari amalan Malik bin Dinar, mampu mengekang hawa nafsunya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Dan Malik akhirnya nggak berdaya nih untuk nolak desakan nafsunya ini. Kayaknya nggak kuat juga nih kayaknya. Nah manusia deh ada nanti rasanya nyerah juga kali. Akhirnya dia ngomong juga, dia masih bisa bertahan nih Malik bin Dinar. Aku tidak mau makan buah kurma. Dia nyangkal tuh keinginannya sendiri. Padahal udah di tangan tuh. Lebih baik aku dibunuh atau mati daripada makan buah kurma. Karena ketika dia makan buah kurma dia kalah. Ya, Malik bin Dinar kalah nih. Nah malam itu terdengar suara yang berkata, engkau harus makan buah kurma. Bebaskan jasadmu dari kekanganmu. Nah ketika udah diizinin namanya suara itu dari ilham dari Allah SWT, mendengar suara ini jasadnya yang merasa memperoleh kesempatan mulai menjerit asik makan nih. Jadinya jasadnya mulai ada kesempatannya bisa makan buah kurma yang seger. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Akhirnya Malik bin Dinar ngomong, jika engkau menginginkan buah kurma, Malik dia ngomong lagi nih. Mungkin saking magomnya luar biasa bisa ngomong sama jasadnya, berpuasalah terus menerus selama 1 minggu. Dia ngomong sama jasadnya, ayo berpuasa 1 minggu dan sholat sepanjang malam, bantu aku untuk beribadah. Setelah itu baru aku akan memberikan buah kurma kepadamu. Dia ngomong sama jasadnya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah, Malik bin Dinar. Ucapan ini membuat jasad itu pada senang. Girang. Seminggu penuh tuh ia sholat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pergi ke pasar, membeli beberapa buah kurma, kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah kurma. Nah ini nih yang seru nih. Ketika dia habis beli nih buah kurma, lewatin kan kalau orang zaman dulu tuh ada loteng ya, kalau lewatin lorong-lorong gitu. Nah ada anak kecil nih ngomong, ayah ada orang Yahudi beli kurma, dia mau makan di dalam masjid. Akhirnya ayahnya kaget nih, ngapain orang Yahudi mau makan buah kurma di dalam masjid? Karena anaknya ngomongnya kayak gitu kan, anaknya ngomong ada orang Yahudi mau makan buah kurma di dalam masjid. Ayahnya nih langsung gegas tuh ngeliat siapa sih orang Yahudinya yang mau makan, yang dimaksud anaknya itu yang ngomong. Pas ngeliat yang dilihat itu adalah Malik bin Dinar, kaget langsung berlutut nih ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya adalah murid Malik bin Dinar. Akhirnya Malik bin Dinar ini ngomong kepada ayahnya, apa artinya kata-kata yang diucapkan anak itu? Akhirnya ayahnya ngomong, di sekitar sini memang banyak orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami tuh selalu menyaksikan orang-orang Yahudi itu makan di siang hari. Makanya karena udah kebiasaan orang sini pada puasa, jadi nggak tahu biasanya yang makan siang-siang itu orang Yahudi. Oleh karena itu, anak-anak kami mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari itu adalah orang Yahudi. Apa-apa yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya. Maafin anakku wahai guru, maafin ku. Ayahnya nggak enak itu, nggak enak. Karena dicemohin atau dicela ini adalah gurunya, guru besar, gurunya para guru. Wah luar biasa, Masya Allah.
Tapi mendengar penjelasan tersebut, Malik bin Dinar itu sangat nyesal. Ia sadar bahwa anak itu telah didorong oleh Allah SWT untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Artinya ini bukan kata-kata sembarangan. Ya Allah, kata Malik. Kaget nih, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ya Allah, kata Malik, sebuah kurma pun belum sempat kumakan, dan engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak yang tak berdosa. Seandainya kurma-kurma ini sempat termakan olehku, niscaya engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaranmu, wahai Allah, aku bersumpah tidak akan memakan buah kurma untuk selama-lamanya. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Akhirnya Malik bin Dinar ini tidak memakan buah kurma yang telah dijanjikan oleh jasadnya ini. Akhirnya nggak jadi makan. Padahal sudah seminggu lagi jasad udah girang nih. Tuh hebatnya Malik bin Dinar, mampu mengekang hawa nafsunya dia. Luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua sahabat Jundu Channel dan bisa mengambil hikmah dari apa yang diceritakan ini. Tetap bersama Jundu Channel ini akan banyak kisah-kisah yang membawa hikmah, yang membawa manfaat dan bisa kita ambil pelajarannya. Tetap di Jundu Channel. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.